Halo guys, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan game kelas D dengan saya sendiri Santi Buisang. Dan saya Gladys Kordak. Dan saya Ahlan. Jadi pada video kali ini kita akan mensimulasikan game Escape from the Island. Selamat menonton. Tujuan game untuk melarikan diri dari pulau, yaitu dengan mengumpulkan kartu sumber daya yang cukup untuk membangun bagian, sehingga bisa mencapai salah satu dari 5 metode pelarian. Yang pertama, membangun komunikasi menara untuk meminta bantuan. Kedua, perahu untuk berlayar dari pulau. Ketiga, helikopter untuk terbang dari pulau. Keempat, melontarkan diri dari pulau. Kelima, pertanian berkelanjutan. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu setiap permainan dilengkapi dengan papan, dadu berisi 8, bidak pemain, kartu iklim, kartu bencana, kartu sumber daya, kartu bagian, dan 5 kartu gol. Mendirikan game Escape from the Island. Yang pertama yaitu bagilah kartu sumber daya menjadi 8 tumpukan terpisah, sehingga setiap tumpukan berisi satu sumber daya. Misalnya, harus ada satu tumpukan kayu saja, tumpukan lain hanya kelinci dan lain-lain. Satu-satunya sumber daya yang harus memiliki 2 tumpukan adalah biji. Yang kedua, balikan setiap tumpukan sehingga sekarang menghadap ke bawah. Selanjutnya, minta satu pemain secara acak mengacak urutan tumpukan sumber daya, sementara yang lain pemain membuang muka. Kemudian, minta pemain kedua untuk mengacak kembali urutannya secara acak, sementara semua pemain lain berpaling, sehingga sekarang tidak ada pemain yang mengetahui urutan kartu-kartu. Yang keempat, tempatkan setiap tumpukan kartu sumber daya di belakang salah satu dari 8 tempat di papan permainan. Berikutnya, lempar dadu 8 sisi dan letakkan kartu dari tumpukan sumber daya di nomor tempat papan menghadap ke bawah. Ulangi 2 kali lagi sehingga menjadi 3 sumber daya yang dihasilkan secara acak di beberapa tempat sebelum permainan dimulai. Misalnya, jika Anda menggulung file 3, ambil kartu sumber daya ditumpukan di sebelah tempat dan taruh di 3 lingkaran. Yang keenam, satu pemain mengocok kartu iklim, mengibaskan kartu tersebut menghadap ke bawah, dan lainnya bermain secara acak mengambil satu kartu. Ini adalah iklim awal permainan. Lihat bagian kartu iklim untuk mengatur papan sesuai dengan iklim yang telah Anda pilih. Yang ketujuh, minta satu pemain secara acak membagikan 2 kartu bencana dan 2 kartu iklim untuk masing-masing pemain. Kartu-kartu ini tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Dan yang terakhir, setiap pemain mengambil bidak yang mewakili diri mereka sendiri dan menempatkannya di gunung berapi. Ini adalah titik awal permainan. Selanjutnya, gameplay Escape from the Island. Setelah game disiapkan, tunjuk satu pemain untuk menjadi pembuat ulang sumber daya. Orang ini bertanggung jawab untuk melempar dadu bersisi 8 setelah giliran setiap pemain. Nomor manapun yang digulung adalah tempat di papan yang menghasilkan sumber daya. Dengan cara ini, sumber daya di tempat tertentu dapat terkumpul. Kemudian, setiap pemain mengambil giliran di mana mereka dapat pindah ke berbagai tempat di pulau itu. Setiap giliran, seorang pemain diizinkan untuk tetap di tempatnya atau pindah ke satu tempat. Mereka juga diperbolehkan memainkan kartu bencana atau kartu iklim di awal atau akhir giliran mereka. Jika seorang pemain mendarat di tempat yang memiliki satu sumber daya,
Mereka mengambil dan menambahkannya ke tangan pribadi mereka. Jika pemain berada di tempat saat sumber daya dibuat ulang atau dari menggulung sisi 8 dadu, mereka secara otomatis mendapatkan sumber daya itu. Misalnya, jika seorang pemain berada di tempat 4 dan angka 4 digulirkan pada dadu bersisi 8, mereka dapat menambahkan sumber daya secara otomatis ke kartu di tangan mereka. Untuk pindah ke tempat lain, pemain harus pergi ke tengah terlebih dahulu. Karena itu, bergerak dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan 2 putaran, kecuali ada kondisi iklim yang kemudian membentuk jembatan antara 2 titik. Jika ada kondisi iklim yang membentuk jembatan antara 2 titik, maka bergerak di antara titik-titik itu hanya membutuhkan 1 putaran. Misalnya jika iklim kering, seperti ditunjukkan di atas pada gambar 1, kemudian rawa-rawa akan dikeringkan dan pemain bisa menyeberang di antara tempat-tempat di samping rawa dalam 1 putaran melintas jembatan. Setelah pemain mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk membuat bagian, mereka harus kembali ke gunung berapi untuk membuatnya, untuk menggunakan panas dari gunung berapi tersebut. Mereka kemudian dapat memperdagangkan file sumber daya yang sesuai untuk bagian tersebut. Bagian yang dapat dilihat oleh setiap pemain, kerajinan semua pemain lainnya menghadap ke atas. Setelah bagiannya dibuat, tidak dapat dibatalkan. Bisa ada sejumlah pemain di gunung berapi kapan saja. Jika 2 atau lebih pemain berada di tempat yang sama dan sumber daya dibuat untuk spot tersebut, setiap pemain melempar dadu dan pemain dengan angka tertinggi akan mendapatkan sumber daya dari putaran tersebut. Jelaskan jenis kartu yang terdapat pada game Escape from a Desert Island. Kartu yang pertama yaitu kartu iklim. Ada 4 jenis kartu iklim yang mempengaruhi pengaturan papan permainan. 1 iklim dipilih secara acak di awal permainan. Pemain juga diberikan 2 secara acak kartu iklim yang dapat mereka gunakan selama giliran mereka, langsung sebelum atau setelah pindah mengubah iklim dalam game. Pemain tidak harus menggunakannya kapanpun di permainan jika mereka tidak mau. 4 iklim tersebut adalah: pertama, cuaca kering. Kartu ini mengeringkan rawa-rawa. Saat kartu ini dimainkan, jembatan potongan-potongan seperti yang digambarkan pada gambar 1 ditempatkan di atas rawa-rawa. Ini memungkinkan pemain menyeberang di antara titik-titik di sebelah rawa-rawa tanpa terlebih dahulu kembali ke gunung berapi. Yang kedua, iklim basah. Kartu ini membasahi gurun. Saat kartu ini dimainkan, jembatan potongan-potongan seperti yang digambarkan pada gambar 1 ditempatkan di atas gurun. Ini memungkinkan pemain menyeberang di antara titik-titik di sebelah gurun tanpa terlebih dahulu kembali ke gunung berapi. Yang ketiga, iklim dingin. Kartu ini membekukan saluran air. Saat kartu ini dimainkan, jembatan potongan-potongan seperti yang digambarkan pada gambar 1 ditempatkan di atas saluran air. Ini memungkinkan pemain menyeberang antar titik di sebelah aliran air tanpa terlebih dahulu kembali ke gunung berapi. Yang keempat, iklim hangat. Kartu ini mencairkan salju di pegunungan. Saat kartu ini dimainkan, potongan-potongan jembatan seperti yang digambarkan pada gambar 1 ditempatkan di atas pegunungan. Ini memungkinkan pemain melintasi tempat-tempat di sebelah pegunungan tanpa terlebih dahulu kembali ke gunung berapi. Kartu yang kedua yaitu kartu bencana. Ada 4 kartu bencana berbeda dalam permainan. Setiap pemain dibagikan 2 secara acak kartu bencana di awal permainan dan dapat digunakan selama giliran mereka secara langsung sebelum atau sesudah, menyebabkan bencana yang mempengaruhi kartu sumber daya semua pemain. Pemain melakukannya tidak harus menggunakannya kapanpun jika mereka tidak mau. 4 kartu bencana tersebut adalah: pertama, letusan gunung berapi. Kartu bencana ini menyebabkan setiap pemain di gunung berapi kehilangan setengah dari mereka kartu sumber daya yang dipilih secara membabi buta oleh pemain yang memainkan kartu ini. Jika jumlah kartu sumber daya ganjil,
pemain yang terpengaruh kehilangan separuh yang lebih besar. Kedua, penyakit pulau. Kartu bencana ini menyebabkan semua kapas dan hewan dari sumber daya semua pemain kartu untuk dibuang. Ini termasuk pemain yang memainkan kartu bencana ini. Yang ketiga, tsunami. Kartu bencana ini membanjiri keempat titik yang terletak di sebelah rawa. Ini berarti semua sumber daya di tempat ini dibuang dan tempat ini tidak bisa menghasilkan sumber daya baru untuk 2 putaran berikutnya. Yang keempat, kebakaran. Kartu bencana ini menghancurkan semua kayu. Setiap pemain dengan kartu sumber daya kayu harus membuangnya, termasuk pemain yang memainkan kartu bencana ini. Kartu yang ketiga yaitu kartu sumber daya. Kartu sumber daya dapat dikumpulkan dengan melakukan perjalanan ke berbagai tempat di pulau selama giliran pemain. Mereka digunakan untuk membangun bagian dan untuk mencapai tujuan akhir melarikan diri dari pulau itu. Ada 7 jenis kartu sumber daya yang dipecah menjadi 8 tumpukan untuk setiap tempat di papan. Kartu sumber daya adalah seperti yang dinyatakan dalam pengaturan. Setiap tumpukan sumber daya ditempatkan secara acak menghadap ke bawah salah satu dari 8 tempat di pulau itu. Selama permainan berlangsung, pemain akan belajar di mana sumber daya berada dan digunakan pengetahuan itu untuk membangun bagian-bagiannya. Sumber daya tangan tidak publik, tetapi ketika pemain membuat bagian, pemain harus meletakkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menukar bagian yang mereka inginkan. Semua kartu bagian bersifat publik. Kartu yang keempat yaitu kartu bagian. Kartu bagian adalah kartu yang mewakili bagian atau alat yang dapat dikumpulkan untuk membuat cara melarikan diri dari pulau itu. Ada 9 kartu bagian yang dapat dibuat oleh pemain dengan kartu sumber daya yang mereka kumpulkan. Untuk menempa bagian dari sumber daya ini, pemain harus pergi ke gunung berapi. Begitu sampai di gunung berapi, pemain dapat berdagang dengan sesuai sumber daya untuk kartu bagian yang mereka inginkan. Kartu bagian ditata untuk dilihat semua pemain. Kartu yang terakhir yaitu kartu tujuan atau kartu gol. Kartu gol adalah cara pemain memenangkan permainan. Setelah pemain memiliki bagian yang tepat, kartu untuk membuat kartu gol, mereka memenangkan permainan karena mereka telah mengembangkan cara untuk melarikan diri dari pulau atau berkembang dalam kasus pertanian berkelanjutan. Congratulations. Ya, itulah video simulasi game Escape from the Island. Jadi sekiranya itu yang bisa kelompok kami, kelompok 1 tampilkan. Terima kasih. Bye bye guys.